Pengertian dari sintesis protein ini merupakan proses penerjemah informasi yang ada pada DNA atau sumber materi genetik yang mengkode asam amino sehingga menjadi rantai peptida atau rantai protein. DNA menentukan urutan asam amino pada setiap protein yang disintesis. Proses sintesis protein adalah proses yang kompleks. Dalam proses tersebut diperlukan 20 asam amino mRNA dan tRNA sebagai pelaksana, ATP sebagai sumber energi, enzim RNA polimerase. Secara garis besar, sintesis protein dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap transkripsi dan tahap translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan suatu kode genetik menjadi protein yang sesuai. Translasi berlangsung di dalam sitoplasma dan ribosom. Kode genetik tersebut berupa kodon di sepanjang molekul RNA sebagai penerjemah tRNA. tRNA membawa asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Molekul tRNA membawa asam amino spesifik pada salah satu ujungnya yang sesuai dengan triplonukleotida pada ujung RNA lainnya yang disebut antikodon. Misalnya diperhatikan kodon RNA UUU yang ditranslasi sebagai asam amino fenilalanin. tRNA pembawa fenilalanin mempunyai antikodon AAA yang komplement dengan UUU agar terjadi reaksi penambahan fenilalanin pada rantai polipeptida sebelumnya. tRNA yang mengikat diri pada kodon RD harus membawa asam amino yang sesuai ke dalam ribosom. Melekatnya asam amino pada tRNA dibantu oleh enzim aminoasil tRNA sintase. Ribosom memudahkan pelekatan antara antikodon tRNA dengan RNAD selama proses sintesa protein. Ribosom tersusun atas subunit berdasarkan susunit kecil yang dibangun oleh protein-protein dan molekul-molekul RNA. Transkripsi merupakan proses sintesis RNA menggunakan salah satu untai molekul DNA sebagai cetakan atau template-nya. Pada tahap awal, informasi yang ada pada gen disalin satu persatu, basa per basa dari sebuah rantai DNA di dalam nukleus sel menjadi rantai RNA pembawa pesan. Rantai DNA berfungsi sebagai cetakan atau template yang akan menghasilkan mRNA komplementnya. Bedanya, basa timin pada DNA digantikan oleh urasil pada mRNA. Namun keduanya tetap sama-sama berkomplement dengan adenin. Proses penyalinan DNA menjadi RNA ini dinamakan transkripsi. Proses ini terjadi di dalam nukleus baik pada sel prokariotik maupun sel eukariotik. Pada tahap ini, setiap basa nitrogen DNA dikodekan ke dalam basa nitrogen RNA. Misalnya, jika urutan basa nitrogen DNA adalah ACG, TAG, CTA, maka urutan mRNA hasil transkripsi adalah UGC, AUC, GAU. Tahapan transkripsi secara umum hampir sama antara sel prokariotik dan sel eukariotik, yaitu melewati 3 tahap utama inisiasi, elongasi, dan terminasi. Namun dalam prosesnya terdapat beberapa perbedaan proses transkripsi antara sel prokariotik dengan sel eukariotik. Tujuan transkripsi adalah menyalin informasi genetik dari DNA ke dalam bentuk mRNA untuk dibawa keluar dari inti sel untuk diterjemahkan menjadi bentuk protein atau translasi. Protein yang dihasilkan dalam proses translasi akan berperan sebagai enzim, hormon, maupun komponen sel yang penting bagi kelangsungan hidup organisme. Ciri-ciri transkripsi. Transkripsi mempunyai ciri-ciri kimiawi yang serupa dengan sintesis atau replikasi DNA, yaitu yang pertama, adanya sumber basa nitrogen berupa nukleosida trifosfat, adanya untai molekul DNA sebagai cetakan. Sintesis berlangsung dengan arah 5-3 seperti halnya sintesis DNA.
Gugus 3 OH pada nukleotida bereaksi dengan gugus 5 trifosfat pada nukleotida berikutnya menghasilkan ikatan fosfodiester dengan membebaskan 2 atom pirofosfat anorganik. Baik, selanjutnya ada proses transkripsi. Proses transkripsi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada inisiasi. Pada inisiasi ini, RNA polimerase memecah sebagian molekul DNA yang berisi segmen-segmen berupa gen. Dalam gen, terdapat bagian ujung yang disebut dengan promoter dan terminator. RNA polimerase akan bergerak dari bagian terminator ke promoter untuk memecah DNA. Jika RNA polimerase telah berhasil di bagian promoter, maka proses inisiasi ini selesai. Selanjutnya yaitu proses elongasi. Nah, pada proses elongasi ini yaitu saat RNA polimerase kembali ke terminator setelah mencapai promoter, sehingga terbentuklah mRNA yang menyalin ke regenerasi pada DNA. Dan proses yang ketiga yaitu terminasi. Nah, pada proses terakhir ini yaitu ketika untayan mRNA telah selesai terbentuk dan lepas dari DNA untuk pergi ke ribosom.